Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Rizkana. Saya akan menjelaskan mengenai catatan atas laporan keuangan. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai catatan atas laporan keuangan, yuk mari kita mencari tahu apa sih laporan keuangan itu. Nah, laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Apa sih catatan atas laporan keuangan itu? Jadi, catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang berisi tambahan informasi terkait hal-hal yang sebelumnya telah dicatat di laporan keuangan utama. Jadi, jika terdapat item tertentu pada laporan keuangan seperti pada laporan laba rugi, maka hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada catatan atas laporan keuangan. Maka kita dapat mengambil kesimpulan tujuan dari catatan atas laporan keuangan yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dalam menerjemahkan laporan keuangan. Selain itu, tujuannya untuk menyajikan data agar lebih rinci dan jelas dalam bentuk narasi sehingga mempermudah pembaca untuk mengerti kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga, untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menghindari kesalahpahaman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai perkembangan posisi dan keadaan fiskal entitas pelaporan dari perusahaan. Tahu nggak sih, meskipun tidak berstruktur, tetapi catatan atas laporan keuangan berpotensi menjelaskan laporan arus kas neraca dan laporan laba rugi. Apa aja sih bentuk-bentuk dalam catatan atas laporan keuangan? Jadi terdapat 4 bentuk-bentuk yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu narasi, yang kedua itu bentuk bagan, yang ketiga bentuk daftar, yang keempat bentuk schedule, dan sebenarnya masih ada bentuk-bentuk lain yang biasa lazim digunakan. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang biasa terdapat pada catatan atas laporan keuangan? Yang pertama yaitu umum atau penjelasan perusahaan. Yang kedua, kebijakan akuntansi dan pos-pos laporan keuangan. Yang ketiga, kebijakan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, informasi kebijakan fiskal atau keuangan. Yang kelima, ikhtisar pencapaian kinerja. Dan yang keenam, pengguna laporan keuangan serta informasi lainnya. Dalam membaca laporan keuangan, tentu kita harus mengetahui apa saja istilah-istilah yang ada dalam pernyataan standar. Yang terdapat biasanya itu berupa istilah anggaran, istilah APBD dan APBN. APBD sendiri merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan APBN anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, dua hal ini merupakan hal yang berbeda ya teman-teman. Selanjutnya terdapat istilah aset, terdapat istilah basis crucial, selanjutnya ada basis kas, ada istilah belanja, beban, ekuitas, dan masih banyak istilah-istilah lain yang sebaiknya teman-teman mengerti dan pahami arti dari istilah ini. Selanjutnya, apa saja isi dari catatan atas laporan keuangan? Yang pertama mengenai informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan serta kendala dan hambatan yang dihadapi. Yang keempat, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Yang kelima, rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Nah, yang kelima ini seperti misalnya terdapat item tertentu pada laporan keuangan yang seperti tadi sudah saya jelaskan pada laba rugi atau pada neraca yang kurang kita pahami, maka dapat kita cari penjelasannya pada catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir, informasi lainnya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat bentuk dari catatan atas laporan keuangan, ini dia kita dapat mengambil contoh pada PT EXCL
atau Excel Axiata. Ini kita dapat melihat bentuk catatannya berupa kinerja keuangan, terdapat tinjauan dan laporan keuangan, terdapat juga laporan kinerja keuangan. Nah, itu dia tadi hasil dari presentasi saya. Tugas ini dibuat sebagai tugas pengganti pada pertemuan ke-11 pada mata kuliah Sistem Informasi Keuangan. Sekian dan terima kasih.